Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masalah budidaya unggas ya. Kita batasi dulu ke unggas pedaging ya. Kalau nanti setelah ini kalau keburu waktunya baru kita bahas ke unggas petelur ya. Budidaya unggas ini termasuk untuk ayam, untuk bebek, untuk puyuh. Oke. Jadi kita batasi 3 itu aja ya. Untuk pedaging dulu. Pedaging. Ini berdasarkan pengalaman ayah sendiri aja ya. Untuk saat ini ayah belum masuk lagi ayam ya. Udah agak lama. Kandang kita kosong. Terakhir kita masuk kemarin itu 110.000 ekor ya. Tapi karena ayahnya buntang banting kosong kemari, akhirnya ya nggak keburu, kita masih kosongkan. Oke, dengerin. Sekali lagi ya, ada 3 hal pokok untuk masalah budidaya di unggas ya. Ada 3 hal pokok. Dan ini mutlak harus diperhatiin baik-baik ya. Yang pertama kualitas DOC, oke. Yang kedua kualitas pakan, yang ketiga baru pola budidaya yang tepat. 1 dari 3 tadi nggak benar, insya Allah hasilnya nggak akan benar ya. Apalagi kan budidaya itu kan dalam 1 tahun kan musimnya macam-macam. Ada musim hujan, musim panas, musim pancaroba. Pasti penanganan pun nggak akan sama. Jadi pahami ya. Ini 3 hal tadi benar-benar harus diperhatikan. Kalau enggak, wah siap-siap beresiko budidaya unggas. Oke, kita yang pertama dulu. Yang pertama kualitas DOC, DOD ataupun DOI ya. Ketika kita masih tergantung kepada orang lain, entah itu kita DOC-nya, DOD-nya, alangkah baiknya jika kita itu beli atau pesan ke memang yang betul-betul sudah kita kenal baik ya. Jangan yang selewat-selewat, itu resiko. Kenapa? Karena mungkin saja kita kan nggak tahu kualitas indukannya kayak apa, parent stoknya kayak apa, kita kan nggak tahu ya. Baik untuk ayam maupun untuk bebek ataupun untuk puyuh ya. Jadi kita harus tahu ini kualitinya kayak apa. Boro-boro yang sifatnya kelas kecil ya, yang perusahaan-perusahaan besar pun banyak yang nakal kan itu. Itulah kejadian saat ini ya keadaan ini. Makanya kita KP2M insya Allah kalau memang sudah ada rezekinya, mungkin ada planning kita mau bikin hatchery sendiri ya, baik untuk ayam, untuk bebek maupun DOI ya. Ya doain aja lah, mudah-mudahan ada rezekinya ya. Khusus untuk binaan-binaan kita sementara itu ya. Kenapa? Karena itu kunci faktor utama. Jangan sampai kayak begini. Kita udah jor-joran nih nyiapin amunisinya ya, penunjangnya, baik itu roternya atau prebiotiknya, jamunya, nutrisinya, enzim, semuanya capek-capek. Ketika kualitas DOC, DOD atau DOK-nya jelek, ya bubar jalan. Susah kita untuk menggenjotnya. Ya. Kenapa? Karena faktor fenotip kan di sini sangat berpengaruh sekali. Oke. Makanya saran ya. Yang pertama tadi khusus untuk DOC, DOK, DOD, usahakan ambillah dari orang yang betul-betul sudah kita kenal baik. Ya. Jangan yang baru selewat, apalagi beli-beli online, wah bubar jalan itu. Pengalamannya begitu. Ya. Itu yang pertama yang harus diperhatikan. Kemudian hal yang kedua, kualitas pakan. Ya. Budidaya unggas itu akan menguntungkan ketika ada 2 hal yang bisa kita tembus. Yang pertama, pakan bisa murah, mortality rendah, insya Allah akan menguntungkan ketika dengan harga standar pasar misalnya. Nah, tapi permasalahannya bisa nggak kita bikin pakan alternatif atau menyiasati pakan bisa lebih murah dari pakan pabrikan kan itu. Karena gini,
Saat kita budidaya dengan populasi misalkan di bawah 1000, mungkin pakan tidak begitu kerasa signifikan karena ya. Tapi ketika budidaya udah ribuan, puluhan ribu, bahkan sampai ratusan ribu, harga sekilo 200 perak aja udah kerasa. Itu luar biasa ya. Jadi ini harus diperhatikan. Insya Allah nanti di lain sesi ya bahas gimana cara bikin pakan untuk khusus pakan unggas pedaging ya. Kalau sempat nanti malam ya. Mudah-mudahan nggak ada gangguan mati listrik atau apa. Tadi malam juga ya udah mati listrik, sinyalnya, menaranya ganggu mati gitu ya. Kalau nanti saya ajarkan hingga minimalnya bisa kos pakan per kilo bisa turun 1000, syukur-syukur bisa sampai 2000 perak per kilo, kan luar biasa nanti kerasa ya. Lagi ketika kita budidayanya lebih dari 5000, kerasa banget. Insya Allah nanti malam kita bahas gimana cara bikin pakan unggas ya, standar pabrik gitu ya. Sekali lagi nih hal yang kedua, apa? Quality pakan ya, dimana pakan itu minimalnya untuk pedagingnya, minimalnya PK-nya atau protein kasarnya itu harus antara 21 sampai 22, maksimumnya 23 24 ya. Nah, lebih dari itu pun nggak bagus. Kemudian yang kedua, energi metabolismenya juga pun harus standar. Karena gini, banyak pakan yang beredar. Selama ini orang-orang hanya memperhatikan berapa sih PK-nya, PK 21, tanpa pernah merhatiin EM-nya berapa, energi metabolismenya berapa di pakan tersebut. Awas, gini nih, anggaplah misalkan PK-nya misalkan sudah memenuhi standar 21 misalkan, 21% ya. Tapi ketika EM-nya misalkan cuma 2000 atau 2500 saja, jelas ini akan berpengaruh banget kepada unggas yang kita budidaya, kita pelihara. Kenapa? Karena nanti sebagian protein tersebut akan dijadikan energi metabolisme, ujung-ujungnya pembentukan daging dan lain-lain jadi terganggu juga. Gitu ya. Jadi kalau jenengan mau beli pakan, jadi misalkan tolong perhatiin PK-nya berapa ya kan. Terus yang kedua yang paling pokok dia lagi perhatiin apa? EM-nya berapa. Minimal EM itu harus 2900 minimal. Bagusnya itu 3200 3300 EM ya. Termasuk nanti ketika kita mau bikin pakan alternatif ya. Insyaallah kalau ada waktu nanti malam ya. Juga akan kita pelajari itu ya. Bisa dipahami sampai situ ya. Jadi ini awas hati-hati ketika kita mau pelihara budidaya unggas pedaging khususnya ya. Maka ada yang harus diperhatiin apa? Kandungan PK, kandungan EM. Kalau karbohidrat, lemak dan lain-lain biasanya standar bagusnya. Rata-rata udah cukup itu. Jadi pahami sampai situ. Jadi sekali lagi. Awas, selama ini banyak orang berpikiran, wah polanya yang nggak benar, pola sejago apapun, sehebat apapun, kalau kualitas DOC, DOD jelek, tetap jelek. DOC-nya bagus, DOD-nya bagus, DOK-nya bagus, kualitas pakannya nggak bagus, tetap jelek. Hati-hati. Ya. Nah, baru kalau dua-duanya tadi sudah memenuhi syarat, ya, DOC, DOD-nya bagus, pakannya bagus, baru ditambah dengan pola budidaya yang benar. Insya Allah, pengalaman ayah, aku pelihara ayam boiler, ya. Itu umur 16 hari kita udah nyampe bobot 1 kilo. Untuk bebek packing kita 15 hari udah nyampe bobot 1 kilo. Untuk bebek lokal waktu itu lokal Tasik ya, Ciatep, itu 18 hari udah nyampe bobot 1 kilo. Kenapa? Semuanya mendukung. Oke. Kalau untuk ayam chopper waktu itu ayam 22 hari. 22 hari nyampe bobot 1 kilo. Yang lainnya kalau puyuh ya udah lama banget ya kalau puyuh ya nggak tahu lah kalau yang sekarang. Jadi itu ya harap diperhatikan ya.
bikin pakan nanti kita bahas. Hari ini kita bahas budidayanya. Ini sesuai dengan judul ya. Ayah tidak akan membahas yang di luar judul, Om. Ya, nanti malah mumet, nggak nyambung nanti. Oke, ulangi. Sekali lagi ya. 3 faktor utama tadi. Apa yang pertama? Quality, TOC, TOD. Oke, harus benar, harus bagus, kualitas super. Yang kedua, kualitas pakan. Nah, baru sekarang, budidaya yang benar seperti apa? Oke, silakan dicatat. Saya garis besarnya aja ya. Waalaikumsalam. Gini, banyak orang yang selama ini berpikiran ya atau beranggapan bahwa ya pelihara budidaya unggas pedaging itu hanya sekedar pakan aja bagus atau DOC atau DOD-nya bagus. Padahal walaupun keduanya bagus, saat pola budidayanya nggak tepat, ada kemungkinan hasilnya pun tidak akan seperti harapan. Kenapa? Banyak pakem-pakem selama ini mungkin ada yang belum tahu ya kan. Contoh, fase pertama itu fase masa boarding, masa pemanasan ya. Biasanya kalau untuk daerah panas saya cukup seminggu, kalau untuk daerah agak dingin biasanya saya 10 bahkan kadang sampai 14 hari ya, fase boardingnya. Gini, ini tolong dicatat. Saat fase boarding ya, hal yang harus diperhatiin, ini setelah saya pelajari, saya bermain ayam itu dulu tahun 91 ya. Mulai dulu main. Ini belum lama ya. Baru berapa ya? Baru 30 tahun lebih ya. Kemudian tahun 98 saat Krismon itu nyungsep. Nah dari situ ayah baru berpikir harus cari alternatif pola budidaya biar tidak sampai rugi waktu itu kan ya. Alhamdulillah akhirnya ketemu lah ya. Setelah sekian tahun, puluh tahun, ternyata setelah kita perhatikan, kita pelajari, ternyata faktor suhu ruangan ya, faktor sinar atau pencahayaan lampu juga berpengaruh, oke. Faktor angin pun berpengaruh, luar biasa pengaruh ya. Terutama hal lain lagi apa? Faktor jumlah pakan yang harus diberikan. Dulu waktu sebelum ayah mempelajari, ayah ngikutin aja apa yang diajarkan oleh para PS dan TS ya. Itu biasanya ayah full feed. Mungkin sama lah dengan teman-teman yang lain ya. Artinya dari pagi sampai malam pakan tuh full terus. Ternyata ya amburadul, FCR bengkak, ayam pun banyak yang sakit, mortality pun tinggi gitu ya. Akhirnya setelah kita pelajari, ternyata ada beberapa kesimpulan di unggas ya. Ini bukan apa? Bukan kesimpulan sebentar ya, setelah sekian puluh tahun ya, dari tahun 91 kita pelajari, ternyata akhirnya ada kesimpulan-kesimpulan krusial dan boleh dibilang sensitif dan pokok ya untuk diunggas. Yang pertama, jangan sekali-kali ya suhu saat boarding, terutama saat boarding ya. Gimana? Apanya? Kamunya habis. Bikin lagi lah. Ada di Pokja. Tapi nggak bakalan tahu sih, kan taruhnya di kamar. Pakai itu aja dulu. Ya sekarang kemana? Enggak, yang sekarang kan pakai yang ke sebelah sana. Apa ke belakang dulu? Langsung belakang. Hah? Nah, katanya langsung belakang. Nah, enggak, ini aja deh. Kalau yang pakai AJR Roma kan yang sudah ke sana dulu aja, yang sudah di sama emak-emak. Yang tadi ini AJR Roma udah dipakai. Udah. Udah toh. Tak kirain ke sana tuh pakai prepaton dulu. Katanya lah. Langsung aja ke sana. Itu yang biasa dulu. Ya udahlah, pakai itu aja dulu. Yang biasa aja. Tapi itunya tetap 50 mili. Pekat. Itu perekatnya tetap 50. Pakai Roma yang itu aja dulu. Kayak tadi lagi, kayak standar lagi. Ya. Sorry. Nah,
Katanya romanya habis. Oh ya, ini ketemu ini ya? Apa? Ketemu. Belalang. Bukan. Oh, lembing itu. Tuh orang hijau namanya. Makanya hajar ya. Itu tambah itu aja lah. Ya. Oke, mohon maaf. Nah, ini kan lagi ngisi waktu ya. Oke, lanjutin. Ya, lanjutin ya. Mohon maaf ya. Jadi sekali lagi, hal yang utama, yang pertama yang harus diperhatikan itu faktor suhu, terutama saat masa boarding, masa pemanasan ya. Jadi umur 1 hari. Sekali lagi boarding tergantung kondisi masing-masing masing-masing tempat ya. Kalau daerah panas biasanya ya seminggu ya. Tapi kalau lagi musim dingin ya hujan itu biasanya 10 sampai 14 hari. Awas. Ternyata setelah kita pelajari ya, itu suhu ruangan di tempat boarding itu jangan kurang dari 29, tapi jangan lebih dari 32 ya. Kenapa? Karena gini, setelah kita pelajari sekian lama ya, bertahun-tahun, hampir 30 tahun ya kita pelajari itu, ternyata ketika suhu kurang dari 29, itu pun sebaliknya lebih dari 32, itu berpengaruh terhadap perkembangan jantung dan paru-paru anak ayam atau anak bebeknya ataupun anak puyuhnya ya. Memang tidak saat itu, biasanya kelihatan itu setelah di atas umur seminggu kelihatan berpengaruh. Kalaupun tidak sampai sakit ataupun mati sekalipun, perkembangannya menjadi lambat dibandingkan kalau suhunya antara 30-31. Itu yang ayah perhatikan begitu ya. Sekali lagi ya, memang tidak kelihatan saat itu juga. Biasanya kelihatannya itu seminggu kemudian, setelah umur 1 minggu baru terlihat ya. Apa? Ayam gampang sakit, bahkan ada yang sampai banyak kematian. Nah, kalaupun nggak ada sampai kematian, itu tingkat perkembangannya itu telat atau lambat. Ternyata setelah kita pelajari, salah satunya adalah apa? Faktor suhu. Waktu saat proses boarding atau pemanasan di umur seminggu pertama itu. Oke, ini tolong diperhatikan ini. Jadi setelah kita pelajari, ternyata itu berpengaruh ke perkembangan jantung dan paru-paru anak ayam atau anak bebek atau anak puyuh. Itu yang pertama ya. Selanjutnya, hal kedua yang harus diperhatikan. Oh sebentar, masih yang tadi, sebentar, ada yang kelewat. Kadang ada yang begini ya, suhu 32 derajat tapi anak ayam bergerombol katanya ya. Bergerombol kata ya gini, kalau tidak saling tumpuk antara anak ayam, karena awas, bergerombol itu bisa jadi hanya bergerombol tapi tidak sampai saling menumpuk ya. Itu nggak masalah, nggak problem. Tapi kalau bergerombolnya saling tumpuk antara anak ayam atau anak bebeknya, itu baru masalah. Apa masalahnya? Biasanya pemerataan suhu di ruangan boarding tidak sama. Oke. Apalagi jangan harus perhatiin apa? Jangan, ini saran ayah lah ya, jangan pakai termometer yang dari air raksa, itu kurang akurat. Yang pertama, sebaiknya pakailah termometernya yang digital ya, yang pakai sensor, itu lebih sensitif nanti untuk perubahan suhunya. Jadi termometer itu jangan cuma satu, kalau bisa tiap pojok, oke? Tiap pojok ruangan. Jadi bakal ketahuan suhu itu tersebut rata apa enggak di ruangan tersebut. Apalagi kalau pemanasnya pakai pemanas, mohon maaf ya, misalkan yang masih manual seperti pakai penghangat panas, pakai batu bara atau pakai kayu, itu jelas pasti tingkat pemerataan panasnya nggak akan sama. Makanya banyak yang bergerombol gitu ya. Kalau pengalamannya ketika suhu 31 sampai 32 aman. Ya, ketika suhu di dalam ruangannya betul-betul merata. Awas, suhu pun bukan ditaruh di atas, tapi taruhlah di
10 cm bawah. Kenapa? Wong anak ayamnya juga di bawah, ya, bukan di atas. Paham ya? Jadi menyimpan termometernya, sensornya itu 10 cm dari bawah ujungnya. Kenapa? Yang kita butuhkan adalah tuh, kita agak mundur dikit. Ada yang lagi babat rumput. Jadi suhu yang kita butuhin adalah suhu bawah, bukan suhu atas. Ruangan ayam yang di bawah kan. Oke, paham ya? Sekali lagi, kalau jenengan tidak memperhatikan masalah suhu saat boarding, nanti seminggu kemudian suka ada banyak masalah. Itu salah satu penyebabnya. Oke, lanjutin. Hal yang kedua, ini selama proses boarding dulu ya. Hal yang kedua adalah pemberian pakan. Ayam biasanya saat boarding pemberian pakan itu 15% dari total bobot ayamnya. Misal kita budidaya ayamnya misalkan 1000 ekor ya. Misalkan DOC saat masuk atau DOD saat masuk misalkan bobotnya 40 gram. Jadi kalau 40 gram kali 1000 ekor kan 40.000 gram atau 40 kilo. Maka 15% dari 40 kilo berapa? 6 kilo. Oke. Jadi satu hari itu 6 kilo. Bisa dipahami ya. Besoknya 6 kilo lagi? Ya enggak. Besoknya kita timbang pulang berapa? Karena nggak mungkin tetap 40. Pasti ada kenaikan, ya kan? Sama, kalikan jumlah populasi, kalikan 15% ya. Jadi ayah tidak pernah ngasih full feed. Kenapa? Karena gini, setelah kita pelajari faktor kematian setelah di atas umur 1 minggu, ternyata selain karena faktor suhu, juga banyak karena faktor pecahnya pembuluh darah ya, pecahnya pembuluh darah dan rusaknya paru-paru atau jantung. Ternyata salah satu faktor penyebabnya adalah pakan terlalu banyak diberikan. Karena ayam itu kan nggak punya rasa kenyang, dia kan tembolok. Kalau pakan ada dia makan terus. Jadi kita batasi sesuai dengan umurnya ya. Jadi ayam biasanya seminggu pertama itu ayam kasih 15% dari bobotnya. Oke. Nah cuma pemberian pakan yang 15% sehari tadi, untuk satu hari itu tadi ya, itu tidak diberikan sekaligus ya. Seminggu pertama ayam biasanya diberikannya per 4 jam atau di 6 kalikan. Misal tadi kan kita butuh untuk ketika bobot kategori masuk pertama bobot 40 dengan jumlah populasi 1000, ini contohnya ya. Berarti kan pakan yang diberikan itu 6 kilo ya kan. Nah 6 kilo itu misal nih ayam masuknya jam 7 pagi misalnya, maka jam 7 nya 1 kilo, 4 jam kemudian 1 kilo lagi, 4 jam kemudian lagi 1 kilo lagi, seterusnya begitu. Paham ya maksud ayah ya? Jadi berikannya tidak sekaligus. Ini mungkin banyak pertanyaan di teman-teman waktu itu ya, dan mungkin sampai sekarang pun banyak ya, apa ayahnya nggak kelaparan? Kalau enggak, apa alasannya ayah berikan seperti itu? Karena ternyata pembentukan jantung dan paru-paru unggas ya, bukan cuma ayam, bebek pun sama, ternyata itu 4 jam sekali. Karena saat anak ayam ataupun bebek atau unggas lah ya, unggas secara umum, itu saat dia netes itu belum sempurna organ jantung sama paru-parunya, dan akan sempurna itu ternyata pembentukannya tuh per 4 jam sampai betul-betul 100% bisa sempurna seperti unggas dewasa ya. Nah permasalahannya gini, saat kita pemberian nutrisi misalkan full feed kemudian tercerna ya, akhirnya ada ketidakseimbangan pembentukan darah dengan fungsi kinerja dari jantung paru-paru itu, ayam itu sendiri atau bebek itu sendiri, unggas itu sendiri. Ujung-ujungnya akan ada pecah
pembuluh darah, ya. Bahkan yang lebih kesananya banyak jadi kasus jantungnya itu seperti ada bintik-bintik, mengeras, mengecil, ya. Terus setelah kita perhatiin tuh begitu, akibat dari tidak berimbang pembentukan darah dengan perkembangan jantung paru-parunya, ya. Nah, biar berimbang, maka pemberian pakannya itu kita batasi agar pembentukan sel darah dengan perkembangan jantung paru-paru unggasnya berimbang. Nah, kita pelajari selama sekian tahun itu, puluhan tahun, ternyata itu 4 jam yang aman, seimbang, oke. Itu alasannya, ya, kenapa diberikan yang minggu pertama nih. Walaupun pembentukan jantung paru-paru sebetulnya hanya 3-4 hari biasanya, ya. Tapi biar tetap safe, tetap aman, kita seminggu aja lah, ya, di 4 jam sekalinya itu. Ya, boleh nggak cuma 4 hari? Boleh, ya, boleh. Tapi kalau pingin aman 7 hari lah, ya, 7 hari. Sekali lagi ya, hal yang kedua adalah apa? Pemberian pakan 15% dari total bobot, dan seminggu pertama kita kasihkan di 4 jam sekali atau di 6 kali sehari itu, ya. Jumlah bobotnya ya tergantung, ya, besoknya timbang lagi. Cuma awas, saat penimbangan itu harus sama waktunya, nggak boleh berubah. Kalau hari pertama nimbangnya jam 6 pagi, maka besok pun 24 jam kemudian ya jam 6 pagi lagi timbangnya, buat mengukur berapa pakan yang harus diberikan di hari itu. Bisa dipahami, ya. Itu hal yang kedua. Terus, masih masalah pakan tadi ada yang kelewat satu, mohon maaf. Yang kelewatnya apa? Wadah pakan usahakan lebih banyak, lebih bagus, agar pemerataan pemberian pakan di tempat atau di kandang itu lebih merata. Karena ya perhatiin ya, untuk ayam terutama broiler, ya, ketika ada anak ayam yang nggak kebagian, itu suka ngambek, akhirnya dia nggak mau makan, dia menjadi pojok, ya. Itu gara-gara nggak kebagian makan. Jadi mensiasatinya apa? Tempat makannya banyakin, jadi sekali makan, saat pemberian makan mereka kebagian semua, gitu. Oke. Itu tempat makan perhatikan. Kemudian apa sesuaikan dengan jumlah populasinya, oke. Jangan asal-asalan, ya. Kalau ingin hasilnya bagus, ini harus diperhatikan, ya. Jadi pemberian pakan kita ulangi 15% dari total bobot populasi, ya, diberikan 4 jam sekali di minimalnya 4 hari pertama. Saran saya seminggu pertama lah, ya. Kemudian tempat pakannya semakin banyak semakin bagus biar merata. Oke, itu hal yang kedua. Hal yang ketiga, saat budidaya unggas, baik ayam maupun bebek, ya. Saat DOC atau DOD pertama kali datang ke kandang, di saran ayam, jangan sekali-kali diberi air minum dulu. Ulangi, jangan sekali-kali diberi air minum dulu, oke? Tapi pakan dulu. Minumnya kapan? 1 jam setelah pemberian pakan pertama. Aduh, ini lagi ada yang babat rumput, berisik ya. Tapi masih kedengaran nggak suara ayahnya? Masih kedengaran nggak? Oke, lanjutin. Jadi minum diberikan 1 jam setelah pakan. Oke. Kok ya, kenapa sih? Padahal selama ini yang justru biasanya disarankan diberikan air minum dulu, bahkan air minum gula ataupun vitamin gitu kan. Betul, dulu ayah pun begitu, ya. 10 tahun pertama ayah budidaya ayam dulu, ayah juga sama polanya kayak begitu. Tapi semakin kesini setelah kita pelajari, ternyata ada satu hal, ya. Saat waktu
waktu kita ngasih air minum atau cairan lah, bukan hanya minum aja, entah gula, entah apapun, ternyata pembentukan antibodinya itu tag, bahkan bisa jadi sampai tidak terbentuk. Oke, ujung-ujungnya kita harus vaksin, ya, dan bla 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 bla. Nah, setelah kita coba dengan pertama itu pemberian pakan dengan protein cukup 21-22% tadi, ya, alhamdulillah antibodi ayam ataupun unggas, baik ayam maupun bebek ya, itu terbentuk dengan sendirinya. Oke. Nah, setelah terbentuk 1 jam kemudian baru boleh dikasih minum, aman. Alhamdulillah sampai hari ini ayah nggak pernah memvaksin ayam, ya, ataupun bebek, nggak pernah sama sekali dikasih itu, dan semuanya sehat, ya. Jadi sekali lagi ya, alasan kenapa ayah sarankan pakan dulu dengan protein cukup 21-22% itu agar antibodinya muncul, terbentuk. Oke. Tapi kalau kita kasih minum dulu, antibodinya tidak terbentuk, ujung-ujungnya kita harus ngasih vaksin dan lain-lain. Bisa dipahami sampai situ, ya. Nah, kemudian yang terbaik saat awal pertama kali minum, jadi 1 jam setelah makan, itu adalah apa? Berilah probiotik, ya. Kalau pakai pola ayah biasa kasihnya roter, ya, roter yang sudah dikembangkan, dikasih gula, jadi roternya masuk, gulanya juga masuk. Oke, alhamdulillah dengan pemberian roter ternyata antibodinya pun semakin sempurna terbentuknya, oke, termasuk pembentukan enzim di pencernaan unggas itu. Makanya alhamdulillah saya pernah ngalamin memang tergantung quality juga. Pernah ngalamin 1 kandang isi 10.000, seekor pun ayah nggak ada yang mati sampai panen. Pernah ngalamin itu. Setinggi-tingginya ayah itu 0,1% lah, ya. Jarang ya di atas tembus 1% pun ayah jarang, alhamdulillah, ya. Sekali lagi, ya, itu hal ketiga yang harus diperhatikan, apalah pemberian minum. Terus berapa hari roternya? Nah, ya, pemberian roter atau probiotik plus gula itu tak berikan 3 hari berturut-turut, tapi pemberiannya tuh tidak full 24 jam, hanya 2 jam aja sehari. Atau gini, roter ayah siapin itu hanya dari jam 6 sampai jam 8 pagi, ya. Dosisnya 1 mili 1 liter, jangan lebih dari itu. Karena kalau lebih dari 1 mili ada kasusnya ayamnya sehat tapi lemaknya hilang, cairan dalam otot-ototnya pun hilang, akhirnya bobot kurang, tapi ayam boiler jadi bagus, jadi kayak ayam kampung, ya. Nah, yang aman, artinya aman itu dalam artian bobot tetap tercapai, ayam tetap sehat, ya. Tuh 1 mili per 1 liter air minum, ya. Mungkin ada yang nanya teman-teman, ya berapa liter kalau ayamnya sekian-sekian? Ayah nggak pernah hitung. Yang jelas tekniknya begini, kalau ayah air minum ayah isi full, ya, air minum yang standar aja lah, ya, yang manual, berikan jam 6 pagi, ya. Nanti jam 8 ayah angkat, ganti air minum biasa, gitu. Jadi berapa habisnya ya terserah, ya. Jadi pahami, ya. Jadi pemberian roter 3 hari berturut-turut, jadi hari pertama, hari kedua, hari ketiga itu mulai jam 6 pagi sampai jam 8 pagi. Setelah 2 jam ganti dengan air minum biasa. Tuh, jadi pahami, ya. Alhamdulillah selama ini hasilnya luar biasa bagus, ya. Ayam jarang yang sakit. Tapi ulangi, kalau pakai roter wajib dibangunkan dulu roternya, ya. Ya kasih gula lah, sambil kita ngasih air minum gula juga buat ayam, ya kan. Bentar.
Itu cara pemberian air minum ya. Jadi rotor hanya dikasihkan 2 jam aja, dari jam 6 sampai jam 8 pagi. Habis itu ya belum habis rotornya, nggak apa-apa, buat besok hari kedua. Hari kedua juga belum habis ya nggak apa-apa, nanti buat besok lagi hari ketiga ya. Jadi rotor yang sudah dikembangkan itu bisa walaupun nggak habis ya sampai seminggu nggak masalah, no problem ya. Bisa dipahami ya. Nah dari jam 8 selanjutnya sampai jam 6 pagi lagi besok itu air minum biasa. Oke, bisa dipahami ya. Nah nanti mulai hari keempat dan seterusnya itu baru dikasih jamu unggas. Jamunya kemarin saya sudah live-kan cara bikinnya ya, silakan dibikin ya, silakan buat sendiri. Kalau seandainya ya kalau pakai rotor 21 gimana? Barangkali yang nanya itu kalau pakai rotor 21 cukup dikasihkan 3 hari sekali juga, karena kebetulan di rotor 321 sudah ada jamunya juga ya, sudah komplit ya. Nah dosis untuk jamu jika bikin sendiri ya, itu awas, komposisi bikin jamunya harus ngikutin apa yang kemarin ayah sharekan, ayah live-kan ya, jangan ditambah, jangan dikurang. Itu dosisnya 3 ml per 1 liter air minum. Ulangi, untuk jamunya 3 ml per 1 liter air minum ya. Itu cukup 3 hari sekali. Jadi hari keempat, hari ke-7, hari ke-10, ke-13 dan selanjutnya. Bisa dipahami ya. Nah pemberiannya pun sama kayak rotor. Ayah hanya memberikan 2 jam aja, dari jam 6 sampai jam 8 pagi. Selanjutnya jam 8 selanjutnya sampai besok pagi lagi, sampai jam 6 lagi, air minum biasa. Bisa dipahami sampai situ? Oke, ya. Kemudian ada tambahan. Ini kalau seandainya jenengan mau nambah, ada. Dan ini simpel. Jenengan cari daun pepaya, ya. Pepaya tua lah ya, daun pepaya. 1 mili Iqbal, belilah sepetan, 1 sendok, 1 mili, beli sepetan lah, susah neranginnya, beli sepetan ya, alat ukurnya murah, cuma 5.000 perak. Itu ambil daun pepaya ya, nanti ditaruh di kandang. Biasanya anak ayam mau makan itu suka matukin, itu bagus ya. Ini pengalaman ayah suka ada tambahan, dikasih daun pepaya segar ya, gantung aja yang kira-kira mereka bisa ngambil ya. Itu alhamdulillah ternyata lebih sehat lagi ayamnya ya. Pakai daun pepaya ya, gantungin aja. Ya terserah rotor umurnya mau dikembangkan. Kalau pengen awet yang sudah dikembangkan lah ya. Tapi awas, diaktifkan dulu. Udah lanjut. Itu pemberian minum. Nah, ada tambahan lagi di pemberian minum. Nanti saat umur 5 hari, umur 6 hari, wajib dikasih minum air glukosa. Oke? Atau yang paling simpel, bikinlah dari gula aren. Dan gula merah kelapa bukan, gula merah kelapa glukosanya kecil. Nah, komposisinya gini. Gula arennya 1 kilo, kemudian garamnya 1/4 kilo, itu kita rebus. Merebusnya cukuplah dengan air 5 liter aja ya. Setelah betul-betul mendidih, tambahkan lagi air, totalnya menjadi 30 liter. Paham ya? Totalnya jadi 30 liter. Boleh dibikin 20 liter ya silahkan ya. Sebanyak-banyaknya 30 liter. Nah itu diberikan pada umur 5-6 hari. Jadi umur 5 dan 6, jadi 2 hari berturut-turut. Cuma pemberiannya itu wajib di atas jam 6 sore. Paham? Jadi nanti jam 6 sore kasihkan air
gula aren yang sudah ditambahkan dengan garam sampai habis. Setelah itu baru ganti dengan air biasa. Umur 5 berenam, ulangi lagi 10 hari kemudian, umur 15 hari sama umur 16 hari. Kalau seandainya pasarnya minta umur 2 kilo, berarti kan lebih dari 16 hari kan, ya. Bisa umur 25-26 hari. Tapi ayah jarang sekali kejadian, karena biasanya ayah ngisi pasar itu pasar bobot 1,2, 1,5. Artinya dengan umur 18 hari aja udah habis, udah panen ya. Jadi nggak kejadian sampai 25 hari. Ulangi. Jadi untuk pemberian air glukosa, dalam hal ini kita pakai gula aren aja ya. Itu malam hari jam 6 pokoknya lah, lewat dari jam 6 ya. Jangan diberikan di luar itu, percuma nantinya. Nanti ayah terangin apa masalahnya atau apa maksudnya ya. Jadi diberikannya jam 6 sore. Isya boleh nggak ya? Boleh, nggak apa-apa, jam 7 malam juga ya. Nah biasanya ayah pemberiannya begini, kalau mau tak berikan jam 6, maka jam 5 minumnya itu sudah ayah stop ya. Air minum biasa ayah stop dulu 1 jam sebelumnya, nggak ayah kasih. Nah, nanti setelah 1 jam baru jam 6 sore atau jam 7 malam lah ya, jam 6 malam atau jam 7 malam baru kita kasih. Insya Allah mereka langsung minum dan biasanya cepat habisnya ya. Apa maksud dari pemberian gula aren dengan garam tadi? Begini, ayah berjaga-jaga karena ternyata dari pengalaman selama ini kemudian kita teliti, salah satu penyebab ayam menjadi kanibal ya, suka matukin temennya sendiri, penyebab snot ya, kemudian penyebab gampang terserang E. coli ataupun salmonella, itu gara-gara apa? Kurang gula darah di dalam darahnya ya. Makanya ayah tambahkanlah glukosa, tapi awas, penyerapan glukosa oleh unggas itu terjadi di malam hari dari jam 6 ke sana. Itulah alasannya kenapa harus diberikan setelah jam 6 malam. Jangan siang, jangan pagi, percuma. Tidak ada penyerapan glukosa oleh unggas, baik oleh ayam, bebek ataupun oleh apa? Oleh puyuhnya ya. Nah kalau glukosanya cukup di darahnya, insya Allah glukosa sama natrium ya yang dari garam, maka dia tidak akan terserang snot, tidak akan kanibal, dan tidak akan terserang oleh E. coli. Kenapa? Karena pH darahnya stabil normal 6-7. Insya Allah E. coli tidak akan menyerang, salmonella pun sama. Bisa dipahami ya, itu tujuannya pemberian gula aren. Awas, kenapa gula aren? Ya, nah apa? Karena kita mau ngambil glukosanya, bukan manisnya. Jadi jangan nanya lagi, ya boleh nggak gula biasa, gula pasir, gula. Kita mau ngasih glukosa, bukan ngasih gula aren, bukan. Hanya kebetulan di glukosa itu banyak terkandung di gula aren, makanya kenapa kita pakai gula aren. Ngerti? Oke. Jadi jangan nanya boleh diganti nggak. Kalau mau gantilah dengan glukosa yang sudah jadi, banyak yang dijual di apotek ya. Tapi kan mahal itu ya. Paham ya? Jadi yang ayah maksud bukan air gula, tapi air glukosa. Kebetulan saja gula aren itu salah satu sumber glukosa yang cukup besar. Gula kelapa kecil, apalagi gula pasir ya. Itu kan fruktosa sama laktosa. Nah, gula aren itu mayoritas kandungan terbesarnya adalah glukosa. Itu yang kita butuhin. Jadi bukan masalah gula aren atau bukan. Awas jangan salah ya. Jadi jangan nanya lagi, boleh nggak ya pakai gula merah, gula pasir? Paham? Ayah nyuruh ngasih glukosa. Kenapa gula aren? Kebetulan gula aren mengandung glukosa tinggi. Itu paham ya. Jadi jangan nanya boleh ganti nggak, bukan masalah manisnya ya. Paham? Tapi yang ayah maksud apa? Aku mau mencari glukosanya. Buat apa? Buat mengisi gula darah si unggas itu, baik ayam, bebek maupun itunya ya.
Karena ketika glukosa dalam darahnya kurang, maka siap-siap terserang snot, siap-siap gampang sakit. Paham? Oke. Ya. Kalau garam bebas lah, garam apa aja ya, garam pelosok boleh, garam dapur boleh, garam yang beriodium itu silahkan. Perbandingannya kalau pakai gula aren ya, gula arennya 1 kilo, garamnya 1/4 kilo. Rebus dulu lah dengan air 5 liter biar cepat panas ya. Habis itu tambahkan air lagi, totalnya nanti menjadi 20-30 liter, maksimumnya 30 liter. Pemberiannya malam hari di atas jam 6 malam ya. Oke, paham sampai situ? Bentar. Oke, lanjutin. Jadi itu diulangi di hari ke-5, ke-6. Kemudian ulangi lagi hari ke-15, 16. Pokoknya 10 hari sekali ya. Nah, kemudian tadi kan waktu pemberian pakan itu kan baru di masa boarding. Nah, untuk masa selanjutnya, masa pembesaran setelah lepas boarding, minggu kedua lah ya. Nah, minggu kedua jumlah pakan ayah biasanya turunin 1%. Jadi 14% dari total bobot untuk pakan ya. Di minggu kedua biasanya ayah 14% dari total bobot. Minggu ketiga ayah kurangi lagi 1% menjadi 13% dari total bobot. Ternyata kenapa ayah suruh 14, 13 nggak full feed? Karena gini, ternyata yang terserap oleh pencernaan unggas memang segitu ya, hanya 13 atau 14% dari bobotnya. Ketika jenengan kasih full feed artinya tidak terbatas kan, dia entah berapa persen tuh yang dimakan sama dia, sisanya malah terbuang percuma, kita buang-buang pakan. Jangan mimpi FCR bisa 1,0. Bisa dipahami ya. Gak mungkin lah bobot itu serempak 1.000 ekor 10.000 ekor sama kabeh, nggak mungkin, pasti ada selisih dikit-dikit. Jadi gambling aja, ngambil acak 10 atau 20 ekor, timbang dirata-ratakan ya. Joki gangan, ambil random aja, diambil random ya. Kalau ayamnya 1.000, ambil random lah 50 ekor ya. Bisa dipahami ya. Jadi pemberian pakan tadi ya, minggu pertama kan 15%, minggu kedua ayah kasihnya 14% dari total bobot maksudnya. Untuk minggu kedua ayah di 3 kalikan aja ngasih pakannya ya, enggak 6 kali, cukup 3 kali. Jadi pagi, siang, sore ya. Kemudian kalau untuk untuk hari minggu ketiga boleh 3 kali, boleh 2 kali, terserah jenengan lah ya. Karena ya 3 kali lah ya, jangan di 2 kali kan terlalu. Sekali lagi ya, ini di budidaya ya, yang paling pokok itu ya. Tadi yang pertama apa? Suhu. Yang kedua pemberian pakan ya. Yang ketiga pemberian minum. Oke. Nah, terus ada lagi tambahan. Walaupun sudah lepas dari masa boarding, ini lepas nih dari masa boarding ya. Misalkan anggaplah umur 10 hari atau 7 hari sudah lepas boarding, tapi tetap awas, suhu itu tetap dijaga ya. Apalagi lihat situasi cuaca. Kalau misalkan malamnya dingin, suhu sampai di bawah 25 derajat, tetap pakailah pemanas walaupun sudah minggu kedua ya, penghangat. Kenapa? Mengganggu nantinya. Kenapa? Saat suhu terlalu lembab, terutama di malam hari atau dini hari, maka akan ada banyak pertumbuhan bakteri patogen yang kurang bagus. Oke? Jadi tetap suhu itu dijaga, terutama perbedaan suhu siang, malam, dini hari, itu tetap harus diperhatikan. Nah, kemudian faktor lain yang menunjang di budidaya daging itu adalah faktor cahaya. Ayah biasanya pukul 9 malam itu dimatikan lampunya. Semuanya, seluruh kandang aku matikan, ayah matikan. Lampunya dinyalakan hanya di luar kandang aja ya.
sampai jam 2 malam. Jadi dari jam 9 malam sampai jam 2 malam itu ayah matikan lampunya. Apa maksudnya? Kalau jam 9 sampai jam 2 kita masih tetap nyalain lampu, ayam jarang tidur, dia masih jalan-jalan. Sementara proses penyerapan nutrisi yang sudah dimakan ayam itu terjadi di malam tersebut, di jam tersebut, di antara jam 9 sampai jam 2. Makanya kalau jenengan itu masih tetap dinyalain, ayamnya nggak tidur, proses pembentukan daging, otot, dan lain-lain jadi terganggu, tidak akan maksimum. Malah kalau ayamnya jalan-jalan terus, ujung-ujungnya protein, karbohidrat, lemak, vitamin, dan lain-lain akan terpakai untuk metabolisme dia. Akhirnya tidak akan maksimum hasilnya. Itu alasan kenapa antara jam 9 malam sampai jam 2 malam lampunya ayah matikan. Nanti jam 2 malam baru dihidupkan lagi. Ya, sampai pagi. Kalau udah pagi, siang, terang, ngapain ini nyalain? Matiin aja, boros listrik ya. Bisa dipahami? Ya. Itu salah satu alasan kenapa harus dimatikan lampu antara jam 9 sampai jam 2 malam. Kalau ingin sempurna hasilnya, monggo silakan dicoba ya. Nah, kemudian masalah tirai itu standar aja. Biasanya ya seminggu pertama itu kan masih dalam boarding ya. Dalam ruangan boarding itu misalnya tertutup tirai luar nih, tirai luar pak kandang. Kalau udah umur seminggu lebih itu ayah dari jam 8 pagi sampai jam 4 sore ayah turunkan 30%. Tapi nurunkannya bukan dari bawah, dari atas ya, dari atas kita turunkan biar sirkulasi oksigennya bagus. Nah, kemudian umur 2 minggu biasanya ya 50% diturunkan setelah 2 minggu, antara jam 8 pagi sampai jam 4 sore. Setelah jam 4 sore ayah naikkan lagi, kembaliin lagi ke asal. Umur 3 minggu ayah full buka ya, tapi tetap jam 4 ayah naikkan lagi, karena kan ada kan menghadapi malam, suhu malam kurang bagus ya. Itu garis besarnya untuk budidaya unggas pedaging baik ayam, bebek. Nah, terus tambahan untuk bebek, nah, ada bedanya sedikit. Di apa? Di penempatan tempat makan sama minum. Kalau ayam boleh di dalam kandang, silakan. Tapi kalau bebek sebaiknya nih, pengalaman ayah, tempat pakannya, tempat minumnya itu jangan di dalam kandang, tapi di luar kandang. Jadi si bebeknya itu keluar kepalanya. Kenapa? Karena gini, setelah kita pelajari kasus yang sering menyerang bebek itu entah berak darah, berak putih, berak hijau, ya, kemudian mata putih, mata hijau. Ternyata itu lebih karena faktor kurang higienis. Apanya? Bebek makannya nggak kayak ayam, dia lebih apa ya? Lodok kalau orang Sunda bilang apa ya? Sering berantakan. Kalau kita kasih tempat makannya di dalam kandang, dia makan banyak pakan yang jatuh ke tanah atau ke alas ya, alas kandang, bercampur dengan kotorannya dia sering makan lagi, diambil lagi. Itulah yang bikin resiko bebek sakit. Terutama apa? Itu tadi, berak cair, mencret, berak hijau, berak putih, bahkan ada yang sampai berak darah, dan matanya putih, mata hijau, ya. Itu faktornya gara-gara itu. Ya. Makanya saran ayah, tempat pakan disimpan di luar kandang, biar kepala bebeknya aja yang keluar. Jadi kalaupun ada yang jatuh, tidak akan bisa dimakan lagi oleh dia. Begitupun tempat minumnya, taruh di luar. Karena minumnya bebek nggak kayak ayam, becek. Ketika becek, suhu bawah lembab. Selat lembab, resiko membuat bakteri nggak bagus berkembang. Udah banyak kotorannya, lembek, becek, maka timbullah bakteri-bakteri yang nggak bagus. Itu salah satu alasan kenapa tempat pakan dan minum bebek sebaiknya di luar kandang, jangan di dalam kandangnya. Bisa dipahami?
Oke, sampai situ dulu. Monggo, barangkali ada yang mau ditanyain. Cara membuat pakan nanti malam kita bahas, Ibnu. Hari ini budidaya. Saya selama ini malah lebih cenderung kandang itu pakai yang panggung ya. Saya jarang postal karena lebih aman di panggung. Ya. Tapi bukan berarti yang postal nggak bisa. Untuk pembuatan pakan dan lain-lain nanti malam. Kalau nggak ada halangan insya Allah. Ya. Ayam ada yang kena cacing karena dari awal nggak bener Kang Arif. Coba deh kasih rotor normal yang kritis kayak tadi hari ke-1 ke-2, kemudian hari ke-4 jamu rutin. Insya Allah nggak ada kasus itu ya. Paham ya? Makanya silakan coba pola ya, tapi pakai 100% ya. Gak usah banyak-banyak dulu lah, 100 ekor coba dulu ya. Seperiode, 2 periode, 3 periode. Setelah 3 periode bagus terus, berarti jenengan sudah mulai paham. Monggo, mau skala besar juga ribuan ya. Pelajari dulu yang baik. Kenapa? Kan mengandung modal besar, risiko besar ya. Yang bijak begitu ya. Jadi kalau ingin berbisnis, coba dulu suatu teknologinya, budidayanya dikit dulu. Jangan sekali, kalau perlu 2-3 periode ya. Salah paham, benar, terbuktikan, mortality bisa di bawah 1%, FCR bisa 1, wes, monggo lanjutin skala besar gitu ya. Kalau pemberian minum secara otomatis bagaimana? Sama aja. Kalau pemberian minum, bikinlah wadah tempat minumnya 2. Aku pun close house begitu. Apa? Kalau tempat minum otomatis itu kan ada 2 sumber kan, ya, 1 sumber ya, galon lah misalkan ya, turun misalkan yang 1000 liter, aku ya turunnya ada 2, 1 isi rotor, 1 air minum biasa. Cuma nanti tinggal didesain keluar dari rotor, dari tempat minum yang pakai rotor, yang tempat minum biasa itu tinggal pakai keran. Ini aja, saat harus rotor kita buka yang dari rotor, tutup yang dari air minum biasa gitu, teknis aja itu ya. Aku juga sama, kandangku close house ya, ada otomatis semuanya ya. Itu aja diakalinya gitu, siasatinya ya. Om siapa nih? Nggak kebaca aku. Halo, ini kalau pakai HP yang gini kecil-kecil sama aja, paham ya? Bisa dipahami nggak maksudnya ya? Siapa nih? Nggak kebaca ya? Wah, itu siapa ini? Yo, Masya Allah, kecil banget ini tulisannya pakai HP. Jadi sekali lagi ya, wadahnya 2, pakailah keran masing-masing. Jadi saat butuh dari dari rotor atau glukosa, bukanya itu, tutup yang air minumnya gitu ya. Gitu. Sirkulasi apa nih? Sirkulasi angin jika kandang dinding batu, kalau pengap tambah kipas. Iya, itu situasional aja lah ya. Joki siapa nih? Pokoknya kelembaban jaga ya. Jangan sampai kurang dari 70% ataupun lebih dari 80%. Begitu sebaliknya suhu jaga ya. Situasional aja itu. Siapa nih? Den Sahri ya, umur 26, bobot itu apa? Ayam apa? 26 bobot 1,5 kg ya. Ayam apa? Udah dibilangin Ibnu, petelur tuh nanti lagi, ini pedaging. Sampean ini piye Kang Ibnu? Ayah bahas live itu satu ya, udah digabung-gabung, pening nanti yang dengernya. Udah campur aduk, malah pusing nantinya, salah kaprah ya.
Ini pedaging, petelur nanti di sesi yang lain. Biar nggak mumet nanti ya. Ujung-ujungnya campur aduk, malah salah. Dikiranya untuk pedaging, padahal untuk petelur pun sebaliknya. Untuk petelur padahal untuk pedaging, kan nggak sama. Jadi teknik belajar dengan ayah ya di live ini kita satu sesi. Ayah nggak akan campur aduk. Jadi dengan nanya di luar materi, ayah nggak akan jawab, nggak akan terangin ya. Kenapa? Nanti ada materi lagi tuh di sesi yang lain. Begitu ya. Biar nggak jadi ngawur. Ayah khawatirkan salah paham nantinya. Salah pemahaman. Ujung-ujungnya kan berpengaruh. Ya gitu ya Kang Ibnu ya. Ada lagi nggak yang lain monggo? Kalau nggak ada, ayah mau tutup live untuk unggas pedaging. Ya, untuk pedaging. Yang lain-lain silakan sesuaikan dengan situasi kandang masing-masing ya. Apa perlu tambah kipas, apa perlu tambah monggo disesuaikan aja ya. Kondisinya kan mungkin nggak sama. Apa nih? Yang daun pepaya kan bergetah. Om, pepaya bergetah itu saat metik. Kalau udah 1 jam getahnya udah nggak ada ya. Aman itu, masalah. Ada lagi apa enggak? Enggak. Ya udah 1 jam 5 menit ini, lamaan ini. Lagi enggak? Nanti jangan coba putar ulang karena insya Allah ini ayah save ya. Ayah save. Ayam boiler 25 hari bobot 1,5 kg itu tuh standar banget, itu standar PS itu ya. Kalau pola kita bobot 1,5 biasanya itu di umur 20-21 udah nyampe ya. Sehari kalau polanya benar-benar dipakai dengan catatan tadi, DOC-nya benar, kualitas pakan benar, polanya dipakai benar, insya Allah bobot 1,5 kg itu umur 20-21 aja udah nyampe. Kalau 1,5 di umur 26 itu FCR bisa 1,5-1,6 itu. Ayah bebek pedaging lokal waktu itu lokal Tasik ya, Cihatep namanya. Itu umur 22 hari ayah nyampe 1 kilo. Tapi alhamdulillah nggak laku ke pasar. Ya, jadi jualnya ayah karkas, nggak jual hidup. Kenapa? Bulunya belum jadi. Bulunya belum jadi, akhirnya kita kembali sendiri, kita jualnya karkas. Ulangi. Ayah mau saving ini, silakan nanti diputar ulang. Apalagi yang datangnya telat, itu coba putar berkali-kali, ya. 1 kali, 2 kali, biar benar-benar paham ya. Nah, kalau seandainya belum begitu, ada yang masih kurang paham, tanyainnya nanti kalau yang masuk ke grup Telegram, tanyalah di grup Telegram, ya. Jangan tanya di komen, ya jarang buka-buka lagi. Oke, begitu ya. Oke, mungkin untuk sementara untuk unggas pedaging baik ayam atau bebek, ayah cukupkan dulu. Nanti bagi yang kurang jelas atau masuknya terlambat silahkan diputar ulang. Itu prinsip dasar secara globalnya begitu ya. Kenapa? Karena semua kembali ke mana? Ke diri dengan sendiri. Walaupun ayam DOC bagus, pakan bagus, ketika kurang telaten pun tetap aja berpengaruh. Ya. Jadi kalau ingin berhasil, nikmati. Ya, niatkan bahwa kita mau ibadah. Itu. Ya. Jangan terpaksa niatnya kita ibadah. Mudah-mudahan ada hak rezeki kita di situ, kan begitu. Ayah, arah kandang sebaiknya gimana? Kalau ayah biasanya barat timur, ya, memanjang ke barat timur. Tapi kan nggak bisa dipaksain. Ketika tanah jenengan misalkan nggak bisa barat timur, ya wis nggak apa-apa. Yang penting
bisa tersinari cukup dari pagi sampai sore, sinar matahari cukup masuk. Wilayah biasanya barat timur memanjang ya. Kalau bisa seperti itu, atau ya boleh nggak utara selatan memanjangnya, ya boleh-boleh aja ya. Sama aja mau joper mau apa kek ya, yang nggak bisa ayam kampus nggak bisa. Semua unggas pada wae kan ya. Makanya nanti diputar ulang Ibnu, aku udah bahas itu udah jam. Makanya nanti tolong ayah Sep, ayah Sep, tolong diputar ulang ya, jangan berarti datangnya terlambat ini ya. Gini. Jarak itu standar umum aja. Yang kira-kira kalau kita masuk kita nggak kejedot, ya, Bang. Jangan sampai kita harus bungkuk-bungkukan lah. Standar aja, ya, standar aja. 1,85 meter cukup. Yang penting kita nggak kejedot kalau kita masuk kandang. Jangan terlalu tinggi. Kalau terlalu tinggi juga buang-buang kalor juga, buang kalori. Oke deh, sebentar gitu dulu. Ini kalau ada waktu, ini ayah sebetulnya lagi sambil nungguin yang kerja di sawah ini, ya. Tuh, ini bentar lagi ayah mau nengok ke sawah dulu. Kalau ada waktu sore ini lanjut ke unggas petelur ya. Jadi untuk pedaging, unggas pedaging. Nah, saya cukupkan dulu sekian. Silakan diputar ulang karena tidak menutup kemungkinan mungkin datangnya tadi terlambat ya, makanya pertanyaan berulang-ulang kan capek juga ya jawabnya. Oke, monggo, mudah-mudahan jenengan bisa berhasil sukses di budidaya unggasnya. Sekali lagi pahami, setelah paham baru praktekkan skala kecil dulu. Oke, setelah bisa jawas, jangan keburu-buru, coba dulu skala kecil 100 ekor, berhasil langsung besar, jangan, ulangilah 2-3 periode, 2-3 kali ya. Skala kecil dulu sampai betul-betul ngerti, betul-betul paham ya, sampai bisa menjiwai. Setelah itu monggo skala usaha besar, jangan sampai nanti kejedot sendiri ya. Kenapa? Yang terbaik itu untuk belajar semua suasana cuaca atau iklim itu dilakoni ya. Jadi saat musim kemarau atau musim panas jangan coba, saat musim hujan juga coba, karena pasti akan nggak akan sama kasusnya. Oke, gitu ya. Oke, sekali lagi mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.